Di Desa Sukamulya, nama Pak Haji adalah ayat-ayat suci yang berjalan. Setiap sumbangan masjid dan senyum bijaknya dianggap jaminan surga. Namun, Idul Adha kali Pak Haji membeli sapi raksasa seharga 200 juta rupiah dan disedekahkan untuk para warga miskin di desa. Tepat saat gema takbir membelah langit Idul Adha, keajaiban berubah menjadi horor yang tak terbayangkan. Di hadapan ratusan pasang mata yang memujanya, tubuh sang ulama besar tiba-tiba berubah menjadi seekor keledai. Apa yang sebenarnya terjadi, hingga peristiwa mengerikan seperti ini bisa terjadi? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Desa Sukamulya pagi itu tampak begitu damai. Namun kedamaian itu sebenarnya berporos pada satu sosok yang dianggap sebagai pilar kebaikan. Di sebuah teras rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, Pak Haji berdiri mengenakan jubah putih bersih yang menyilaukan mata di bawah sinar matahari. Wajahnya selalu dihiasi senyum bijak, sebuah senyum yang sanggup melunakkan hati siapapun yang memandangnya. Hari itu adalah hari pembagian beras rutin. Antrean warga mengular panjang, dan setiap kali satu kantong beras berpindah tangan, Pak Haji akan mengusap pundak warga tersebut sambil membisikkan doa-doa keberkahan. Salah seorang warga bernama Jaka menerima beras itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak Haji, Anda benar-benar malaikat tanpa sayap bagi kami. Tanpa bantuan Anda, mungkin keluarga saya tidak bisa makan minggu ini," ujar Jaka dengan suara bergetar. Pak Haji hanya terkekeh rendah. Sebuah suara yang terdengar sangat rendah hati namun sebenarnya menyimpan kepuasan yang luar biasa. "Jangan bicara begitu, Jaka. Semua ini milik Allah. Saya hanyalah perantara kecil yang ingin melihat warga desa ini tersenyum. Simpanlah syukurmu untuk Sang Pencipta. Saya hanya ingin memastikan tidak ada yang kelaparan di tanah kelahiran saya ini," jawab Pak Haji dengan nada yang sangat berwibawa. Warga di barisan belakang mulai saling berbisik, memuji-muji betapa beruntungnya mereka memiliki tokoh seperti Pak Haji. Tidak ada satupun warga desa yang tidak mengenal kebaikannya. Di pasar, di sawah, hingga di teras-teras rumah, nama Pak Haji selalu disebut sebagai teladan kesalehan. Namun, di sudut desa yang jauh dari keramaian pembagian beras, suasana sangat berbeda. Di sebuah gubuk kecil yang nyaris rubuh, seorang wanita tua bernama Maksumi sedang duduk di lantai tanah. Di depannya ada sebuah celengan gerabah tua yang sudah pecah. Dengan tangan gemetar, ia menghitung koin demi koin, lembaran uang 10.000 yang kumal, dan uang ribuan yang sudah lecek. Setiap keping uang itu adalah saksi bisu dari tetesan keringatnya selama 10 tahun memulung barang bekas. Maksumi bernapas dengan berat. Dadanya sesak oleh rasa haru yang luar biasa. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Ya Allah, hamba ingin mempersembahkan yang terbaik untuk MU di hari kurban nanti. Hamba tidak punya apa-apa lagi selain sisa umur ini, bisik Maksumi dalam isak tangisnya yang sunyi. Ia tidak butuh pujian warga. Ia tidak butuh pengakuan siapapun. Baginya, kurban tahun ini adalah bukti cintanya kepada Sang Pencipta setelah seumur hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Kembali ke pusat desa, Pak Haji baru saja menyelesaikan pembagian berasnya. Ia masuk ke dalam rumahnya yang sejuk, lalu duduk di kursi jati yang mahal. Matanya menatap ke arah masjid besar di depan rumahnya yang sebagian besar pembangunannya didanai olehnya. Di dalam hatinya, ia sangat menikmati setiap kata pujian yang dilontarkan warga. Ia merasa seperti raja tanpa mahkota di Desa Sukamulya. Baginya, setiap rupiah yang ia keluarkan adalah investasi untuk kekuasaannya atas opini publik. Namun, sebuah kabar mulai sampai ke telinganya melalui salah seorang asisten setianya. Kabar tentang seekor sapi raksasa yang baru saja dipesan oleh seseorang di ujung desa. Pak Haji mengerutkan keningnya. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Siapa yang berani membeli sapi lebih bagus dari milik saya tahun ini?" tanyanya dengan suara yang tidak lagi terdengar lembut seperti saat di depan warga. Asistennya menunduk takut,
mengabarkan bahwa ada seekor sapi kualitas terbaik yang akan datang ke desa ini. Pak Haji terdiam. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan irama yang cepat. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mengungguli kemegahan kurbannya. Baginya, Idul Adha adalah panggung utama untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa dan paling dermawan di desa ini. Rasa ria yang selama ini tersembunyi di balik jubah putihnya mulai bergejolak, membakar ketenangan semu yang ia bangun selama puluhan tahun. Di balik tembok rumahnya yang mewah, rencana-rencana licik mulai tersusun rapi di kepala sang tokoh yang diagung-agungkan itu. Matahari mulai meninggi di langit desa Sukamulya, menyinari debu-debu yang berterbangan di sepanjang jalan setapak menuju pasar hewan. Maksumi, dengan langkah yang diseret karena nyeri di persendian kakinya, berjalan dengan penuh keyakinan. Di tangannya, sebuah kantong kain usang berisi uang hasil tabungan 10 tahun ia dekap rat-rat di dada, seolah-olah nyawanya ada di dalam bungkusan itu. Setiap langkahnya adalah doa, dan setiap tarikan napasnya adalah syukur. Ia telah melewati ribuan kilometer berjalan kaki, mengais plastik dan botol bekas di bawah terik matahari dan guyuran hujan badai, hanya untuk hari ini. Hari di mana ia bisa mempersembahkan kurban terbaik bagi Allah. Sesampainya di pasar hewan, aroma khas ternak menyambutnya. Maksumi berjalan melewati deretan kambing dan sapi, hingga matanya terpaku pada seekor sapi jantan yang luar biasa. Sapi itu berwarna putih bersih, punggungnya lebar, otot-ototnya terlihat kuat, dan sorot matanya tampak tenang namun gagah. Sapi itu adalah primadona di pasar tersebut. "Pak penjual, apakah sapi ini sudah ada yang punya?" tanya Maksumi dengan suara lirih namun penuh harap. Sang penjual sapi, seorang pria parubaya bernama Bang Jaya, menoleh dan sempat tertegun melihat penampilan Maksumi yang lusuh. "Belum, Mak. Tapi ini sapi kualitas kontes. Harganya tidak main-main. Ini sapi terbaik yang saya punya tahun ini," jawab Bang Jaya ragu. Maksumi tersenyum, sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah dilihat oleh Bang Jaya. Ia membuka ikatan kantong kainnya, mengeluarkan tumpukan uang yang dibungkus karet gelang perbagian. Ada uang logam yang sudah menghitam, ada uang kertas yang sudah tipis karena sering dihitung. "Ini uangnya, Bang Jaya. Saya sudah menabung 10 tahun. Tolong, jangan kurangi timbangannya. Saya ingin kurban ini menjadi saksi saya di akhirat nanti," ucap Maksumi. Bang Jaya terdiam 1000 bahasa saat menghitung uang tersebut. Ia merasa tenggorokannya tercekat melihat perjuangan seorang wanita tua di hadapannya. "Baiklah Mak, karena niat tulus Mak, sapi ini milik Maksumi. Saya akan kirim ke masjid desa besok pagi," kata Bang Jaya dengan nada hormat yang mendalam. Kabar tentang Maksumi yang membeli sapi terbaik di pasar hewan segera menyebar ke telinga warga desa Sukamulya seperti api yang membakar jerami kering. Kabar itu sampai ke telinga Pak Haji saat ia sedang menikmati teh sore di beranda rumahnya yang mewah. Wajah Pak Haji yang semula tenang tiba-tiba berubah tegang. Urat di pelipisnya berdenyut. "Apa katamu? Pemulung tua itu membeli sapi yang lebih gagah dari milikku?" tanya Pak Haji kepada asistennya, Sarman, dengan nada suara yang meninggi. "Benar Pak Haji." Warga di pasar gempar. "Sapi itu konon harganya ratusan juta. Hasil tabungan Maksumi selama 10 tahun," jawab Sarman sambil menunduk. Pak Haji berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Pikirannya kalut. Ia sudah memesan sapi seharga 100 juta dan berencana memamerkannya agar seluruh warga memujinya sebagai hamba yang paling dermawan. Namun sekarang, martabatnya terancam oleh seorang janda tua yang bahkan tidak punya alas kaki yang layak. Ini tidak bisa dibiarkan. "Sarman, apa kata orang nanti? Seorang haji yang kaya raya kalah kurbannya dengan seorang pemulung? Nama baikku akan jatuh. Pengaruhku akan luntur. Orang-orang akan lebih membicarakan keikhlasan Maksumi daripada kemurahan hatiku," gumam Pak Haji dengan penuh kedengkian. Malam harinya, Pak Haji tidak bisa tidur. Ia keluar menuju kandang di belakang rumahnya, menatap sapi kurbannya sendiri yang sebenarnya sudah sangat bagus. Namun baginya kini tampak kerdil dibandingkan cerita tentang sapi Maksumi. Keangkuhan telah membutakan hatinya. Ia membayangkan besok saat hari penyembelihan, semua mata warga akan tertuju pada sapi milik Maksumi.
Ia membayangkan warga akan berkata bahwa Maksumi lebih mulia darinya. Rasa iri itu berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia merasa seolah-olah Maksumi sedang meludahi wajahnya dengan kurban tersebut. Pak Haji kemudian memanggil Sarman ke dalam ruang pribadinya yang gelap. "Sarman, dengar baik-baik. Besok subuh, sebelum warga berkumpul di lapangan, kau harus melakukan sesuatu. Aku sudah menyiapkan sapi lain. Sapi yang terlihat mirip dari kejauhan tapi sebenarnya sudah sakit dan kurus di bagian dalamnya. Kau harus menukar label nama pada sapi-sapi itu saat penjaga sedang sholat subuh di masjid." Perintah Pak Haji dengan suara dingin. Sarman terbelalak. "Tapi Pak Haji, itu kan dosa besar. Itu sapi kurban. Sapi untuk ibadah kepada Allah." Protes Sarman gemetar. Pak Haji menatap Sarman dengan tatapan tajam yang mematikan. "Diam kamu. Kau pikir siapa yang memberimu makan selama ini? Siapa yang membayar hutang-hutang keluargamu? Lakukan saja apa yang aku perintahkan atau kau akan tahu akibatnya. Lagi pula, aku melakukan ini demi nama baik desa kita. Kita butuh tokoh yang kuat agar warga tetap bersatu. Dan tokoh itu adalah aku, bukan si pemulung tua itu," bentak Pak Haji. Sarman hanya bisa tertunduk lesu. Hatinya bergejolak antara rasa takut pada manusia dan rasa takut pada Tuhannya. Di kegelapan malam itu, sebuah rencana keji telah diputuskan oleh orang yang paling dihormati di desa Sukamulya. Pak Haji kembali ke kamarnya, tersenyum puas membayangkan pujian yang akan tetap mengalir untuknya, tanpa peduli bahwa ia baru saja merobek harapan terakhir seorang janda tua yang sudah mengabdikan separuh hidupnya hanya untuk seuntai keridhaan dari Sang Halik. Gema takbir mulai berkumandang dari menara masjid desa Sukamulya, membelah kesunyian malam dengan nada yang seharusnya membawa kedamaian. Namun, bagi Pak Haji, suara takbir itu terdengar seperti genderang perang yang menuntut pembuktian harga dirinya. Di dalam ruang kerjanya yang remang-remang, Pak Haji berdiri di balik jendela besar, menatap ke arah lapangan desa tempat sapi-sapi kurban ditambatkan. Matanya menyipit, fokus pada satu titik di mana sapi putih raksasa milik Maksumi berdiri dengan gagah di bawah lampu sorot lapangan. Sapi itu tampak tenang, seolah tahu bahwa ia akan menjadi kendaraan suci bagi pemiliknya yang tulus. Sarman, asisten setianya, berdiri mematung di sudut ruangan dengan keringat dingin yang membasahi keningnya. "Pak, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Saya baru saja melewati rumah Maksumi, dan dia sedang bersujud di atas sajadah usangnya sambil menangis bersyukur. Hati saya rasanya perih melihatnya." "Pak," bisik Sarman dengan suara gemetar. Pak Haji berbalik dengan cepat. Tatapannya tajam menghunjam tepat ke mata Sarman. "Sudahlah Sarman, jangan menjadi orang yang lemah iman. Maksumi itu sudah tua. Dia tidak butuh pengakuan warga. Tapi aku adalah pemimpin di sini. Jika kurbanku terlihat lebih buruk dari kurbannya, maka wibawaku sebagai tokoh agama akan hancur. Warga akan mulai meremehkan kata-kataku. Ini demi kebaikan desa, agar mereka tetap punya sosok yang bisa mereka teladani," jawab Pak Haji dengan nada yang sangat meyakinkan, sebuah manipulasi yang sudah ia latih selama puluhan tahun. Pak Haji kemudian mengeluarkan sebuah papan kayu kecil dengan ukiran nama yang indah. Papan itu bertuliskan nama Pak Haji bin Ahmad. Ia juga memegang seutas tali tambang baru yang kuat. "Sekarang, pergilah ke lapangan saat orang-orang sedang sibuk melantunkan takbir di dalam masjid. Tukar papan nama di leher sapi raksasa itu dengan papan namaku. Dan bawa sapi kurus yang aku beli diam-diam dari desa sebelah. Lalu pasangkan nama Maksumi di sana. Pastikan talinya terikat kuat agar tidak ada yang curiga," perintah Pak Haji dengan dingin. Sarman hanya bisa mengangguk pasrah. Ia merasa seolah-olah sedang melangkah menuju lubang neraka. Namun ketergantungan ekonominya pada Pak Haji membuatnya tak berdaya. Di lapangan desa, suasana nampak sepi. Para penjaga kurban sedang berada di selasar masjid, menikmati kopi sambil ikut melantunkan asma Allah. Sarman bergerak seperti bayangan di balik pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap bunyi ranting patah membuatnya tersentak ketakutan. Saat ia sampai di depan sapi milik Maksumi, ia sempat terdiam. Sapi itu menatapnya dengan mata yang jernih, seolah bertanya mengapa ia melakukan pengkhianatan ini. "Maafkan aku, Mak,"
Maafkan aku, sapi suci. Aku hanya pesuruh, bisik Sarman sambil dengan cekatan melepas papan nama Maksumi dan menggantinya dengan papan nama Pak Haji yang mewah. Tak jauh dari sana, ia menarik sapi pengganti yang sudah disiapkan Pak Haji. Sapi itu tampak menyedihkan, bulunya kusam, matanya sayu, dan kakinya sedikit pincang. Sarman mengikatkan nama Maksumi di leher sapi malang itu. Operasi senyap itu berlangsung kurang dari 10 menit. Setelah selesai, Sarman segera menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan kejahatan yang tertutup rapi oleh kemegahan nama besar Pak Haji. Sementara itu, di dalam rumahnya, Pak Haji kembali menyesap teh hangatnya dengan senyum kemenangan. Ia membayangkan besok pagi, saat matahari terbit, warga akan berkerumun mengagumi sapi raksasa yang kini sudah resmi menjadi miliknya. Ia sempat berjalan menuju cermin besar di ruang tamunya, membetulkan letak kopiah hitamnya dan mengagumi bayangannya sendiri. Besok, semua orang akan memujiku. Mereka akan bilang bahwa Pak Haji memang luar biasa. Kurbannya selalu yang terbaik di desa ini. Maksumi, dia akan belajar bahwa di dunia ini, posisi sosial itu lebih penting daripada sekadar tabungan 10 tahun, gumam Pak Haji dengan angkuh. Ia tidak menyadari bahwa di langit yang tinggi, Allah Maha melihat setiap gerak-gerik hambanya. Suara takbir terus berkumandang. Namun bagi Pak Haji, itu bukan lagi pujian untuk Sang Pencipta, melainkan musik pengiring bagi egonya yang setinggi gunung. Malam itu, desa Sukamulya tidur dalam kedamaian palsu, tidak menyadari bahwa badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan topeng Sang Dermawan di keesokan harinya. Pak Haji merebahkan tubuhnya di kasur empuk, tertidur lelap tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sementara di gubuk kecilnya, Maksumi masih terjaga, memeluk tasbihnya dengan penuh cinta, menanti pagi yang ia kira akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Matahari Idul Adha terbit dengan kemilau yang luar biasa di ufuk timur desa Sukamulya. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan gema takbir yang semakin membahana dari pengeras suara masjid. Warga desa, dengan pakaian terbaik mereka, mulai berbondong-bondong menuju lapangan luas di samping masjid. Di tengah lapangan itu, deretan hewan kurban telah dipersiapkan. Namun, pusat perhatian semua orang tertuju pada seekor sapi putih raksasa yang berdiri gagah dengan papan nama kayu berukir indah di lehernya. Pak Haji bin Ahmad. Warga berdecak kagum, saling berbisik memuji kemurahan hati sang tokoh pujaan mereka. Luar biasa Pak Haji. Setiap tahun kurbannya selalu yang paling istimewa. Lihat otot sapi itu, harganya pasti menyentuh angka 200 juta rupiah, ujar seorang warga bernama Pak RT dengan nada takjub. Di sisi lain lapangan, Pak Haji berdiri dengan tenang, tangan bersedekap, dan wajah yang memancarkan aura kebijaksanaan palsu. Ia sesekali mengangguk sopan kepada warga yang menyalaminya, menikmati setiap tetes pujian yang membanjiri telinganya. Di tengah kegembiraan itu, muncullah Maksumi. Wanita tua itu mengenakan mukena putih yang sudah menguning karena usia, namun tampak sangat bersih. Wajahnya berseri-seri, matanya mencari-cari sosok sapi yang ia cintai, sapi yang ia beli dengan tetesan keringat selama 10 tahun. Namun, langkahnya terhenti saat ia berdiri di depan seekor sapi yang tertempel nama Maksumi. Sapi itu kurus, bulunya kusam, dan tampak lesu dengan kaki yang sedikit pincang. Maksumi terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap ini hanya mimpi buruk. Ini bukan sapi saya. Bang Jaya, penjual sapi. Mana Bang Jaya? Ini bukan sapi yang saya beli. Teriak Maksumi dengan suara gemetar yang memecah kerumunan. Ia berlari menuju sapi raksasa di samping Pak Haji. Ini sapi saya. Saya mengenali tanda hitam kecil di bawah telinganya. Pak Haji, kenapa nama Bapak ada di sini? Ini sapi saya. Pak, lanjut Maksumi sambil memeluk leher sapi raksasa itu dengan tangisan yang menyayat hati. Suasana lapangan mendadak hening. Pak Haji perlahan mendekati Maksumi dengan langkah yang sangat tenang, seolah-olah ia adalah korban yang sedang difitnah. Maksumi, istighfar Mak. Tolong jaga ucapan Mak di hari yang suci ini. Semua orang tahu saya membeli sapi ini dari peternakan besar di kota sebulan yang lalu. Jangan karena Mak ingin dipuji warga,
Mak sampai mengaku-ngaku milik orang lain, ucap Pak Haji dengan nada suara yang lembut namun penuh penekanan. Maksumi menggelengkan kepala dengan histeris. Tidak, saya punya buktinya. Uang tabungan saya 10 tahun. Bang Jaya tahu itu. Tolong warga, percayalah pada saya. Saya pemulung, tapi saya tidak pernah berbohong. Teriaknya sambil menatap warga satu persatu. Namun, apa yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan cemoohan. Jaka, yang kemarin diberi beras oleh Pak Haji, maju ke depan. Maksumi, sadar Mak, jangan tidak tahu diri. Pak Haji sudah begitu baik pada desa ini. Mana mungkin seorang tokoh seperti beliau mencuri sapi dari seorang pemulung? Logikanya di mana? Mak, apa mungkin uang memulung bisa beli sapi seharga ini? Jangan-jangan Mak melakukan pesugihan atau cara yang tidak benar untuk mendapatkan uang itu. Bentak Jaka. Pak Haji melihat celah untuk menghancurkan reputasi Maksumi sepenuhnya. Ia menghela napas panjang, pura-pura merasa kasihan. Sebenarnya saya tidak mau bicara ini, tapi saya khawatir dengan kesehatan jiwa Maksumi. Belakangan ini saya dengar Mak sering bicara sendiri di gubuknya. Mungkin karena terlalu ambisius ingin berkurban, Mak jadi berhalusinasi. Atau benar kata warga, jangan-jangan ada ritual gelap di balik keinginan Mak yang tidak masuk akal ini. Mana mungkin pemulung punya uang ratusan juta kecuali melakukan pesugihan? Saya harap warga tidak terpengaruh oleh fitnah keji ini, ujar Pak Haji dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Warga mulai terprovokasi. Pergi kamu, Maksumi. Jangan kotori lapangan ini dengan kebohonganmu. Dasar nenek tua gila, teriak warga yang lain. Mereka mulai mendorong Maksumi menjauh dari sapi raksasa itu. Maksumi terjatuh di tanah. Debu lapangan menempel di mukena putihnya. Ia menatap ke arah Pak Haji, dan untuk sesaat, ia melihat kilatan kemenangan yang jahat di mata pria yang dianggap suci itu. Pak Haji hanya tersenyum tipis, hampir tak terlihat, sebelum kembali memasang wajah prihatinnya. Maksumi merangkak di tanah. Air matanya membasahi bumi. Tidak ada satupun warga yang menolongnya. Mereka lebih percaya pada jubah putih dan nama besar Pak Haji daripada kejujuran seorang janda miskin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Hamba hanya ingin berkurban untuk MU. Tapi mengapa hamba dihinakan seperti ini? Jika memang kebenaran harus dibayar dengan nyawa hamba, hamba ikhlas. Tapi tolong tunjukkan kuasa MU. Ya Allah, rintih Maksumi dalam sujudnya di tengah lapangan. Pak Haji hanya berlalu pergi, memerintahkan panitia untuk segera menyembelih sapi miliknya. Sementara Maksumi terus diusir keluar dari lapangan dengan cacian yang tak henti-hentinya dilemparkan warga. Kebenaran seolah telah terkubur hidup-hidup di bawah kaki sang tokoh yang licik itu. Matahari kian meninggi, menyinari lapangan desa Sukamulya yang kini dipenuhi oleh aroma darah kurban dan keriuhan warga yang memotong daging. Pak Haji berdiri di tengah kerumunan bagaikan seorang raja yang baru saja memenangkan peperangan besar. Di sampingnya, sapi putih raksasa yang ia curi dari hak Maksumi sedang dipersiapkan untuk disembelih. Pak Haji sengaja memanggil beberapa awak media lokal dan seorang vlogger terkenal untuk meliput momen ini. Ia ingin dunia tahu bahwa di desa terpencil ini, ada seorang dermawan besar bernama Pak Haji yang mempersembahkan kurban senilai ratusan juta rupiah. Silakan diambil gambarnya dari sudut ini. Mas, saya ingin memperlihatkan bahwa kurban itu bukan soal pamer, tapi soal bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Sapi ini adalah bentuk rasa syukur saya atas segala rezeki yang melimpah, ujar Pak Haji dengan nada suara yang dibuat-buat serendah mungkin namun matanya terus melirik ke arah kamera, memastikan posisinya sudah terlihat sempurna. Sang vlogger mengangguk kagum. Luar biasa Pak Haji. Jarang ada tokoh masyarakat yang begitu rendah hati sekaligus dermawan seperti Anda. Apa pesan Anda untuk warga yang mungkin hanya sanggup berkurban kambing kecil? Pak Haji tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan keangkuhan yang tersembunyi. Ya, setiap orang punya takaran masing-masing. Tapi bagi yang mampu seperti saya, tentu malu jika hanya memberikan yang sisa-sisa. Kita harus totalitas. Jangan seperti oknum yang memaksakan diri hingga berhalusinasi mengaku-ngaku milik orang lain hanya demi pujian. Sindirnya tajam, merujuk pada Maksumi. Di saat yang sama,
Di bawah pohon beringin tua yang letaknya cukup jauh di pinggiran hutan desa, Maksumi duduk bersimpuh di atas tanah yang tandus. Mukena putihnya yang tadi bersih kini penuh bercat tanah dan noda hijau akibat didorong oleh warga. Perutnya terasa melilit karena sejak kemarin ia tidak makan apapun, menyimpan seluruh sisa uangnya hanya untuk biaya transportasi dan perawatan sapi kurbannya. Namun, rasa lapar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa perih di dadanya. Ia mendengar sayup-sayup suara takbir yang bercampur dengan tawa warga di lapangan. Hatinya hancur berkeping-keping melihat betapa mudahnya kebenaran ditukar dengan status sosial. Ya Allah, Sang Pemilik alam semesta, hamba ini hanya sebutir debu di hadapan MU. Hamba tidak butuh daging itu. Hamba tidak butuh pujian mereka. Tapi hamba sedih karena rumah MU dikotori oleh kebohongan pria itu. Hamba sedih karena mereka menghina keringat hamba yang hamba kumpulkan demi nama MU. Rintih Maksumi sambil menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Air matanya mengalir deras, membasahi debu kering di bawah pohon itu. Ia tidak dendam kepada warga yang memaki-makinya. Ia justru merasa kasihan karena mereka telah tertipu oleh cahaya palsu yang dipancarkan Pak Haji. Kembali ke lapangan, suasana semakin meriah. Pak Haji baru saja menyelesaikan sesi wawancaranya dan kini duduk di kursi VIP yang disediakan panitia. Ia memandangi warga yang sedang menguliti sapi raksasa itu dengan perasaan puas yang meluap-luap. Sarman, asistennya, datang mendekat dengan wajah pucat pasi. "Pak, dagingnya sudah mulai dipotong. Tapi aneh, Pak, saat pisau menyentuh kulit sapi itu, darahnya terasa sangat panas, hampir membakar tangan para tukang jagal," bisik Sarman ketakutan. Pak Haji mendengus kasar. "Ah, kau ini bicara apa, Sarman? Itu hanya perasaanmu saja karena kau terlalu penakut. Jangan merusak suasana bahagiaku hari ini. Pastikan bagian paha belakang yang paling bagus dikirim ke rumahku, dan sisanya bagikan ke warga atas namaku. Pastikan mereka tahu bahwa daging lezat ini berasal dari kurban Pak Haji." Namun, di balik ketenangan palsu Pak Haji, sebuah getaran aneh mulai muncul di langit desa Sukamulya. Awan yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi abu-abu pekat di satu titik tepat di atas lapangan, seolah-olah ada mata raksasa yang sedang mengawasi dari balik cakrawala. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan debu-debu dan membuat tenda-tenda panitia bergoyang hebat. Pak Haji merasakan bulu kuduknya merinding, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan meminum air zam-zam yang ia bawa. Namun rasanya tiba-tiba berubah menjadi pahit seperti empedu. Ia menoleh ke arah hutan, ke tempat di mana ia tahu Maksumi berada. Dalam hati kecilnya, ada secercah ketakutan, namun kesombongannya jauh lebih besar. Ia yakin bahwa uang dan pengaruhnya bisa membungkam kebenaran selamanya. Ia tidak tahu bahwa setiap tetes air mata Maksumi yang jatuh ke bumi adalah sebuah gugatan langsung kepada arsy Allah. Pesta kemunafikan ini sedang menuju puncaknya, dan Pak Haji masih merasa dirinya adalah pemenang. Ia terus menebar senyum, menyalami para tokoh desa, dan memamerkan cincin batu akiknya yang mahal, tanpa menyadari bahwa waktu baginya untuk bertobat sudah hampir habis. Langit kian menggelap, dan suara guntur mulai terdengar bersahutan, menandakan bahwa murka Sang Pencipta sedang bersiap untuk turun menghancurkan segala kepalsuan yang selama ini ia bangun dengan penuh kesombongan. Pak Haji berdiri, hendak menuju masjid untuk memimpin doa, namun kakinya tiba-tiba terasa berat, seolah-olah bumi sendiri enggan untuk dipijak oleh langkah kakinya yang penuh dosa. Langit di atas desa Sukamulya yang semula biru cerah mendadak berubah menjadi abu-abu tembaga yang mengerikan. Awan-awan bergulung seperti ombak besar yang siap menelan bumi. Pak Haji, yang baru saja selesai dipuji-puji oleh awak media, melangkah menuju rumah besarnya untuk membersihkan diri sebelum memimpin doa bersama. Langkah kakinya terasa ganjil, seolah-olah tanah yang ia pijak menjadi lembek dan menghisap setiap kekuatannya. Sesampainya di dalam kamar mandi mewah yang berlapis marmer, ia mulai melepas jubah putihnya yang terkena sedikit percikan darah sapi kurban milik Maksumi. Tiba-tiba, rasa gatal yang luar biasa menyerang punggungnya. Awalnya hanya seperti gigitan serangga kecil, namun dalam hitungan detik, rasa itu berubah menjadi sensasi terbakar yang menjalar hingga ke leher dan wajahnya. "Sarman! Sarman!"
Ambilkan salep atau air es. Punggungku seperti disulut api. Teriak Pak Haji dengan suara yang mulai terdengar serak dan berat. Sarman yang berada di luar kamar mandi berlari ketakutan. Namun pintu kamar mandi itu tiba-tiba terkunci rapat dari dalam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pak Haji, buka pintunya. Pak, suara Bapak kenapa jadi aneh begitu? Teriak Sarman sambil menggedor pintu kayu jati tersebut. Di dalam kamar mandi, Pak Haji berdiri di depan cermin besar. Matanya terbelalak melihat bayangannya sendiri. Kulit wajahnya yang biasanya halus dan bersih mulai mengeriput dan menebal dengan cepat. Warnanya berubah menjadi abu-abu kusam. Ia mencoba berteriak minta tolong, namun yang keluar dari tenggorokannya bukanlah kata-kata, melainkan suara parau yang menyakitkan. Ya Allah, apa yang terjadi pada hamba? Apa ini karena air zam-zam tadi? Gumamnya dalam hati. Namun rasa sakit itu tidak memberinya ruang untuk berpikir jernih. Ia melihat ke cermin lagi, dan jantungnya seakan copot. Telinganya mulai memanjang secara kasar. Tulang rawan di telinganya berderak menimbulkan bunyi patahan yang mengerikan. Rambut di kepalanya rontok helai demi helai, digantikan oleh bulu-bulu kasar berwarna abu-abu yang tumbuh menusuk kulit kepalanya. Pak Haji memegang wajahnya, namun ia merasakan hidung dan mulutnya mulai memanjang ke depan, membentuk moncong yang keras. Tulang belakangnya berbunyi, krak, berkali-kali, memaksanya untuk membungkuk hingga tangannya menyentuh lantai marmer yang dingin. Setiap kali ia mencoba berdiri tegak, rasa sakit yang tak tertahankan menghantam pinggangnya. Tangannya yang biasa digunakan untuk menghitung uang dan memegang tasbih kini mulai mengeras. Kuku-kukunya menebal dan menghitam menjadi kuku binatang yang kokoh. Ampun ya Allah. Hamba hanya ingin dihormati. Hamba tidak bermaksud jahat, rintihnya. Namun suaranya kini sudah 90% menyerupai ringkikan binatang. Ia terjatuh di atas lantai marmer, berguling-guling menahan transformasi yang sangat menyiksa itu. Sarman di luar pintu mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam. Bukan suara manusia, melainkan suara kaki yang menghentak-hentak lantai dan suara napas yang sangat berat serta ringkikan yang memilukan. Pak Haji, tolong buka. Pak, saya akan panggil warga. Sarman berlari keluar rumah dengan wajah pucat pasi, berteriak memanggil ustadz dan warga yang masih berada di lapangan kurban. Tolong, Pak Haji di dalam kamar mandi. Ada suara binatang di dalam. Pak Haji dalam bahaya, teriak Sarman dengan histeris. Warga yang sedang asyik memotong daging segera meletakkan pisau mereka. Ustadz bersama beberapa tokoh masyarakat berlari menuju rumah Pak Haji. Mereka mengira Pak Haji diserang oleh binatang liar atau mengalami serangan jantung. Suasana menjadi sangat mencekam. Angin kencang di luar rumah mulai merobek tenda-tenda kurban, dan petir menyambar-nyambar tanpa suara guntur, menciptakan kilatan cahaya putih yang menyilaukan mata setiap beberapa detik. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, Ustadz mencoba memanggil dengan lembut. Pak Haji, ini saya, Ustadz. Tolong buka pintunya. Kami semua di sini ingin menolong. Namun, jawaban yang diterima Ustadz dan warga adalah sebuah ringkikan keras yang menggetarkan pintu jati tersebut. IHA! IHA! Suara itu begitu nyaring dan penuh penderitaan. Warga saling pandang. Bulu kuduk mereka berdiri. Itu bukan suara Pak Haji. Itu suara keledai. Tapi bagaimana mungkin ada keledai di dalam kamar mandi yang terkunci? Bisik Pak RT dengan tangan gemetar. Ustadz kemudian memimpin warga untuk mendobrak pintu itu. 1, 2, 3, brak. Pintu itu hancur berantakan. Namun, saat pintu terbuka, asap putih tipis berbau belerang keluar dari dalam ruangan. Warga terbatuk-batuk, mencoba melihat ke dalam keremangan kamar mandi yang lampunya tiba-tiba meredup. Di sudut ruangan, di bawah pancuran air yang masih mengalir, mereka melihat sebuah sosok besar yang meringkuk. Sosok itu mengenakan sisa-sisa jubah putih yang sudah robek-robek, namun tubuh di baliknya bukan lagi tubuh manusia. Sosok itu perlahan berbalik, menatap warga dengan mata besar yang penuh air mata dan ketakutan. Wajahnya adalah wajah keledai yang sempurna, namun dengan tatapan mata yang masih menyisakan sisa-sisa jiwa manusia Pak Haji. Warga menjerit histeris. Sebagian lari berhamburan keluar rumah,
Sebagian lagi jatuh pingsan karena tidak kuat melihat pemandangan yang melampaui nalar manusia itu. Pak Haji, sang tokoh pujaan, kini benar-benar telah kehilangan kemanusiaannya, menjadi simbol kehinaan yang nyata di hadapan orang-orang yang selama ini memujanya. Langit desa Sukamulya seolah ikut runtuh menyaksikan azab yang turun dengan begitu cepat dan mengerikan ini. Suasana di dalam rumah mewah Pak Haji berubah menjadi neraka kepanikan. Jeritan warga pecah, saling bersahutan dengan bunyi guntur yang kini menggelegar dahsyat di atas atap rumah. Ustadz berdiri mematung di ambang pintu kamar mandi. Tasbih di tangannya gemetar hebat hingga butiran-butirannya beradu satu sama lain. Di depannya, sosok yang tadinya adalah manusia paling dihormati di desa Sukamulya, kini merangkak dengan 4 kaki binatang. Sisa-sisa jubah putih yang mahal itu tersangkut di punggungnya yang berbulu abu-abu kasar. Robek tak keruan tertembus tulang belakang yang menonjol keluar. Astagfirullah, apa yang terjadi? Makhluk apa ini? Teriak Pak RT sambil melangkah mundur hingga menabrak lemari kaca berisi piala-piala penghargaan milik Pak Haji. Sosok keledai itu mendongak. Matanya yang besar dan basah menatap warga dengan tatapan yang sangat dikenal. Itu adalah tatapan mata Pak Haji yang penuh ketakutan. Namun kini terperangkap dalam tengkorak binatang. Ia mencoba membuka mulutnya untuk menjelaskan, untuk meminta tolong, atau mungkin untuk memohon ampun, tapi yang keluar hanyalah ringkikan panjang yang memilukan. "Ihaa! Ihaa!" Suara itu begitu keras hingga memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Keledai itu, didorong oleh insting binatang yang liar namun membawa kesadaran manusia yang tersiksa, tiba-tiba menerjang keluar dari kamar mandi. Warga yang berkerumun di lorong rumah berhamburan. Jatuh bangun karena licinnya lantai marmer yang kini tercampur air dan lendir aneh. Sosok itu berlari menuju ruang tamu, menabrak meja jati dan menghancurkan guci-guci antik seharga puluhan juta rupiah. Ia terus berlari keluar, menembus pintu utama rumahnya yang megah, menuju ke arah lapangan kurban tempat warga desa masih berkumpul. Di lapangan, ribuan warga yang sedang membagikan daging kurban seketika membeku. Mereka melihat seekor keledai liar dengan potongan kain jubah putih masih melilit di lehernya berlari kencang ke tengah lapangan. "Lihat, binatang apa itu? Dari mana asalnya?" teriak seorang pemuda desa. Keledai itu berhenti tepat di depan panggung kayu tempat Pak Haji tadi memberikan pidato kesalehannya. Ia terjatuh, kakinya lemas, dan ia mulai berguling-guling di atas tanah lapangan yang berdebu. Ustadz dan rombongan warga yang mengejar dari rumah Pak Haji tiba dengan napas tersengal-sengal. "Warga semua, lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri," teriak Ustadz dengan suara yang menggelegar, mencoba menenangkan massa yang mulai anarkis. "Ini bukan keledai biasa. Lihat sisa baju yang dipakainya. Lihat cincin batu akik yang masih melingkar di kuku kaki depannya." Warga mendekat dengan ragu, membawa parang dan kayu pemukul. Mereka melihat sebuah cincin perak dengan batu akik merah delima yang sangat ikonik, yang selalu dipakai Pak Haji setiap kali ia berceramah, kini terpasang erat di kaki binatang itu. "Tidak mungkin, Pak Haji, tidak mungkin orang suci seperti beliau berubah jadi binatang," teriak Jaka dengan nada tidak percaya, namun tangannya gemetar hebat. Keledai itu menatap Jaka, lalu mengeluarkan suara ringkikan yang terdengar seperti tangisan manusia. Ia seolah ingin bersujud di kaki warga, namun tubuh binatangnya membuatnya tampak mengerikan. Tiba-tiba, kamera wartawan dan ponsel para vlogger yang tadi diundang Pak Haji mulai menyala. Kilatan lampu flash kamera menyambar-nyambar wajah binatang itu. Kejadian ini disiarkan secara langsung, ditonton oleh ribuan orang di jagat maya. "Ini azab. Ini pasti azab dari Allah," teriak seorang ibu tua dari kejauhan. Ingat apa yang dia lakukan pada Maksumi tadi pagi? Ingat bagaimana dia memfitnah janda tua itu sebagai penganut pesugihan. Suasana yang tadinya penuh penghormatan kini berubah menjadi lautan kebencian. Warga yang merasa tertipu mulai melempari keledai itu dengan potongan kayu dan batu kecil. "Pembohong! Munafik! Kembalikan kehormatan Maksumi!" teriak massa yang mulai tersulut emosi. Pak Haji, dalam wujud binatangnya, hanya bisa merunduk. Ia merasakan sakit yang luar biasa, bukan hanya karena lemparan batu,
Tapi karena penghinaan yang kini berbalik 1000 kali lipat kepadanya, ia yang tadinya sangat haus akan pujian, kini harus menerima kehinaan paling rendah di depan seluruh dunia. Di tengah kerumunan itu, Sarman muncul dengan wajah hancur karena rasa bersalah. Ia berlutut di depan Ustadz. Air matanya tumpah tak terbendung. "Ustadz, warga semua, ampuni saya. Saya tahu segalanya. Pak Haji memang menukar sapi Maksumi. Saya yang melakukannya atas perintahnya. Sapi raksasa itu milik Maksumi, dan sapi kurus itu milik Pak Haji yang sakit-sakitan." Pengakuan Sarman bagaikan bensin yang dilemparkan ke dalam api. Kemarahan warga meledak. Mereka yang tadi pagi ikut menghina Maksumi kini merasa sangat berdosa dan melampiaskan kemarahan mereka kepada keledai itu. "Ya Allah, apa yang telah kami lakukan? Kami telah menghina orang yang benar-benar tulus," gumam Jaka sambil menjatuhkan daging kurban yang ia pegang. Keledai itu kini tersudut di tengah lapangan, dikelilingi oleh ribuan orang yang menatapnya dengan jijik. Langit semakin hitam, petir menyambar pohon beringin di pinggir lapangan hingga terbakar, menciptakan latar belakang horor bagi jatuhnya sang tokoh besar desa Sukamulya. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi senyum bijak. Yang ada hanyalah seekor binatang hina yang menangis meratapi keangkuhannya sendiri di hadapan publik yang dulu mendewakannya. Angin kencang menderu-deru di tengah lapangan desa Sukamulya, menerbangkan debu dan sisa-sisa potongan daging kurban yang berserakan. Di tengah lingkaran massa yang penuh amarah, seekor keledai berbulu abu-abu kusam meringkuk ketakutan. Suara ringkikannya yang parau seolah memohon ampun, namun warga yang merasa dikhianati tidak lagi memiliki belas kasihan. Sarman, sang asisten yang selama ini membisu, kini bersimpuh di tanah dengan air mata yang membasahi debu lapangan. Ia meraung, menceritakan setiap detail kebusukan yang terjadi di balik tembok rumah mewah itu. "Dengarkan saya, warga semua, saya tidak tahan lagi memikul dosa ini. Malam takbiran kemarin, saat kalian semua bersukacita, Pak Haji memerintahkan saya menukar label nama sapi itu. Sapi raksasa yang kalian agung-agungkan itu adalah milik Maksumi. Sapi itu dibeli dengan koin-koin hasil memulung selama 10 tahun. Pak Haji takut martabatnya jatuh jika kurban si pemulung lebih baik dari miliknya," teriak Sarman dengan suara parau yang menyayat hati. Warga terkesiap, keheningan yang mencekam menyelimuti lapangan sebelum akhirnya berubah menjadi gumaman kemarahan yang semakin keras. Jaka, yang tadi pagi paling keras menghina Maksumi, maju dengan langkah gontai. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia menunjuk ke arah keledai itu dengan tangan yang gemetar. "Jadi benar, fitnah pesugihan itu hanya akal-akalanmu untuk menutupi pencurianmu? Kau sebut Maksumi gila, padahal kaulah iblis yang sesungguhnya." Jaka mengambil segenggam lumpur bercampur kotoran hewan dan melemparkannya tepat ke wajah keledai itu. "Makan ini, Haji penipu. Kau lebih hina dari binatang yang kau kurbankan." Keledai itu hanya bisa memejamkan mata. Cairan hitam yang menyerupai air mata mengalir dari sudut matanya yang besar. Ia mencoba merangkak mendekati Ustadz, seolah mencari perlindungan. Namun Ustadz melangkah mundur dengan wajah yang penuh kekecewaan mendalam. "Jangan mendekat. Allah telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kau menggunakan namanya untuk menipu hambanya yang paling tulus. Kau pamerkan kurban ratusan juta, tapi hatimu lebih busuk dari bangkai," ucap Ustadz dengan nada suara yang bergetar karena menahan amarah yang suci. Massa mulai tidak terkendali. Mereka yang merasa tertipu karena telah memuja Pak Haji selama bertahun-tahun mulai melempari keledai itu dengan apa saja yang ada di tangan mereka. Batu-batu kecil, kayu-kayu bekas tenda, hingga sisa-sisa jeroan sapi kurban menghujani tubuh binatang itu. Keledai itu mengerang kesakitan. Tubuhnya yang dulu dibalut jubah sutra kini penuh dengan luka dan kotoran. "Ihaa! Ihaa!" Ringkikannya kini terdengar seperti jeritan penyesalan yang terlambat. Tiba-tiba, seorang pemuda desa berteriak, "Lihat itu! Di kantong jubahnya yang robek." Semua mata tertuju pada potongan jubah putih yang masih melilit di perut keledai itu. Dari balik lipatan kain, terjatuhlah sebuah buku catatan kecil berkulit-kulit. Pak RT mengambil buku itu dan membukanya dengan tangan gemetar.
Di dalamnya tertera daftar sumbangan fiktif dan catatan hutang-hutang warga yang sengaja ia manipulasi untuk menjerat mereka dalam kesetiaan buta. Astagfirullah, bahkan bantuan beras yang dia bagikan kemarin adalah beras jatah subsidi pemerintah yang dia klaim sebagai miliknya sendiri. Seru Pak RT. Kemarahan warga meledak menjadi kerusuhan kecil. Mereka mulai bergerak menuju rumah mewah Pak Haji yang letaknya tak jauh dari lapangan. Bakar rumah si penipu. Hancurkan simbol kemunafikannya, teriak massa. Namun, Ustadz segera menghalangi jalan mereka. Henti, jangan lakukan kerusakan. Biarkan Allah yang menyelesaikan urusannya. Lihatlah dia sekarang. Bukankah ini hukuman yang lebih pedih dari sekadar kehilangan harta? Dia hidup tapi mati sebagai manusia. Dia melihat kita, mendengar kita, tapi tidak bisa lagi bicara sebagai manusia. Warga terhenti, namun tatapan mereka tetap penuh kebencian. Mereka kembali menoleh ke arah keledai yang kini sudah tersungkur di tanah, tidak lagi berdaya. Kilatan petir yang menyambar-nyambar di langit seolah menjadi saksi terbongkarnya topeng sang dermawan. Semua pujian, semua kehormatan, dan semua wibawa yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur hanya dalam hitungan jam. Di hadapan ribuan mata, Pak Haji bukan lagi seorang haji, bukan lagi tokoh masyarakat, melainkan seekor binatang yang memikul beban dosanya sendiri. Cepat, kita harus cari Maksumi. Kita harus memohon maaf padanya. Teriak Jaka tiba-tiba. Warga tersadar. Mereka meninggalkan keledai itu yang masih tergeletak di tengah lapangan, sendirian dalam kehinaannya. Mereka mulai berlarian menuju pinggiran hutan, meninggalkan sang penipu yang kini hanya bisa menatap langit hitam dengan penyesalan yang membakar jiwa. Di tengah kesunyian lapangan yang mendadak sepi, hanya terdengar suara napas keledai yang tersengal-sengal dan suara guntur yang menjauh, seolah-olah alam pun sudah muak melihat pemandangan tersebut. Kebenaran yang tertukar kini telah kembali ke permukaan, namun dengan harga yang sangat mahal bagi seorang pria yang memilih ria daripada takwa. Suasana di lapangan kurban yang semula penuh dengan amarah kini berubah menjadi kepanikan yang dibalut rasa bersalah yang mendalam. Warga desa Sukamulya seolah baru saja terbangun dari sihir panjang yang menutupi mata hati mereka. Mereka meninggalkan sosok keledai yang meringkuk di tengah lapangan. Sosok yang dulu mereka agungkan namun kini hanya menjadi seonggok daging yang terhina oleh dosanya sendiri. Jaka memimpin barisan warga, berlari kencang menuju arah hutan di pinggiran desa. Tempat terakhir kali Maksumi terlihat diusir dengan paksa. Maksumi, Maksumi, di mana Anda, Mak? Teriak Jaka dengan suara yang serak karena tangis dan kelelahan. Warga lain ikut berteriak. Suara mereka bersahutan di antara pepohonan yang mulai basah oleh tetesan air hujan yang mulai turun satu persatu. Langit yang hitam seolah ikut menangis menyaksikan betapa jahatnya lisan manusia saat menghakimi sesamanya. Mereka menyisir setiap semak, setiap gubuk tua, dan setiap sudut gelap di bawah pohon-pohon besar. Rasa takut mulai menjalar di hati warga. Takut jika Maksumi sudah tiada karena hancur hati, atau takut jika Allah tidak akan memaafkan desa mereka sebelum wanita suci itu mengucap kata maaf. Setelah hampir 1 jam mencari dalam kegelapan yang remang-remang, Sarman yang ikut mencari dengan langkah gontai tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke tanah. Di sana, di antara celah akar yang besar, mereka melihat sesosok wanita tua yang duduk bersimpuh. Mukena putihnya yang sudah kotor karena tanah tampak kontras dengan kegelapan malam. Maksumi sedang bersujud. Tubuhnya yang ringkih bergetar hebat karena kedinginan dan isak tangis yang tertahan. Itu Maksumi. Di sana. Teriak Sarman sambil menunjuk ke arah pohon. Warga serentak berlari mendekat. Namun langkah mereka melambat saat jarak hanya tinggal beberapa meter. Ada rasa malu yang luar biasa untuk menatap wajah wanita yang tadi pagi mereka maki-maki sebagai penganut pesugihan. Jaka yang pertama kali berlutut di depan Maksumi, ia menjatuhkan dirinya di atas tanah yang becek, menundukkan kepalanya hingga menyentuh kaki Maksumi. "Mak, ampuni kami. Mak, kami buta, kami tuli. Kami telah menjadi pengikut setan yang memakai jubah ulama. Ampuni lisan kami yang keji tadi pagi." Rintih Jaka dengan air mata yang bercampur dengan air hujan. Maksumi perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang pucat dan dipenuhi keriput tampak sangat tenang,
Meski matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia menatap Jaka, lalu menatap kerumunan warga yang kini semuanya ikut bersimpuh di depannya. Tidak ada kemarahan di mata itu. Yang ada hanyalah kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bangunlah, Nak Jaka. Bangunlah Bapak dan Ibu sekalian. Jangan bersujud di kaki saya. Saya hanya manusia biasa yang penuh kekurangan. Ucap Maksumi dengan suara yang sangat lembut namun berwibawa. Ustadz maju ke depan. Ia melepaskan sorbannya dan menyampirkannya ke bahu Maksumi agar wanita tua itu tidak kedinginan. Maksumi, Allah telah menunjukkan kuasanya. Pak Haji telah menerima azabnya secara nyata di depan mata kami semua. Rahasianya terbongkar. Sarman telah mengakui semuanya. Sapi raksasa itu memang milik Mak, dan kami semua telah berdosa besar karena meragukan ketulusan Mak. Ujar Ustadz dengan nada suara yang penuh penyesalan. Maksumi terdiam sejenak. Ia menunduk mendengar kabar tentang Pak Haji. Astagfirullah. Jadi beliau benar-benar berubah? Ya Allah, jangan biarkan dia menderita terlalu lama dalam kehinaan itu. Ampunilah dia, bisik Maksumi. Warga terperangah mendengarnya. Bagaimana mungkin wanita yang telah difitnah sekejam itu, yang telah dirampas harta tabungan 10 tahunnya, masih bisa mendoakan ampunan bagi orang yang menghancurkannya? Mak, kenapa Mak masih mendoakannya? Dia sudah mencuri sapimu. Dia sudah membuat warga membencimu. Tanya seorang warga dengan heran. Maksumi tersenyum tipis. Harta bisa dicari, tapi hidayah adalah urusan Allah. Saya sudah memaafkan beliau sejak saya melangkah meninggalkan lapangan tadi pagi. Saya tidak ingin menghadap Allah dengan membawa dendam di hati saya. Mendengar ucapan itu, tangisan warga semakin pecah. Mereka merasa semakin kecil dan hina di depan kemuliaan hati Maksumi. Jaka kemudian berdiri dan membantu Maksumi untuk bangkit. Mak, mari kembali ke desa. Sapi raksasa itu, sapi milik Mak, sekarang sedang menunggu untuk disembelih atas nama Mak. Kami semua akan memastikan kurban Mak menjadi kurban yang paling berkah tahun ini. Kami akan mengantarkan Mak dengan hormat yang setinggi-tingginya, kata Jaka dengan penuh semangat. Warga kemudian menggendong Maksumi secara bergantian dengan penuh kasih sayang, layaknya menggendong seorang ratu. Mereka berjalan kembali menuju lapangan desa dengan obor-obor yang menyala di tangan. Suasana malam itu berubah dari mencekam menjadi penuh haru. Di sepanjang jalan, warga yang tidak ikut mencari keluar dari rumah mereka dan ikut bergabung dalam iring-iringan tersebut. Nama Maksumi kini disebut dengan penuh penghormatan, bukan lagi sebagai pemulung yang gila, melainkan sebagai wali yang tersembunyi di balik kemiskinan. Kebenaran akhirnya pulang ke rumahnya, dan malam itu desa Sukamulya belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada seberapa mahal hewan kurbannya, melainkan pada seberapa bersih hatinya dari penyakit ria dan dengki. Maksumi menatap ke arah masjid dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah tidur dan selalu menjaga hambanya yang berserah diri sepenuhnya. Iring-iringan warga yang membawa Maksumi akhirnya tiba kembali di lapangan desa. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi keheningan yang penuh takzim. Obor-obor warga menyala terang, menerangi wajah-wajah yang basah oleh air mata penyesalan. Di tengah lapangan, sapi putih raksasa milik Maksumi masih berdiri tegak, seolah menunggu pemilik aslinya untuk menyelesaikan ibadah yang suci. Namun, pemandangan kontras terlihat di sudut gelap lapangan, di dekat tumpukan sampah dan pembuangan kotoran. Seekor keledai abu-abu dengan sisa jubah putih yang kotor tampak terikat lesu, kepalanya tertunduk dalam ke tanah, tidak berani menatap cahaya obor warga. Ustadz maju ke depan, memegang mikrofon masjid yang suaranya menggema ke seluruh pelosok desa. Warga desa Sukamulya sekalian, malam ini kita menyaksikan dua pemandangan yang takkan pernah kita lupakan seumur hidup. Di depan kita, ada ketulusan yang tak ternilai harganya dari Maksumi, dan di sana, ada kehinaan akibat kesombongan dan ria dari seseorang yang kita puji secara buta. Mari kita laksanakan hak Maksumi yang telah dirampas, ucap Ustadz dengan suara yang bergetar hebat. Jaka dan beberapa pemuda segera bersiap. Sapi raksasa itu akhirnya disembelih dengan iringan takbir yang paling tulus yang pernah berkumandang di desa itu. Tidak ada lagi tepuk tangan untuk pamer.
Yang ada hanyalah isak tangis warga yang menyaksikan darah kurban itu mengalir ke bumi. Setelah prosesi penyembelihan selesai, Maksumi berdiri di depan tumpukan daging kurban yang melimpah. Warga berkumpul, menanti apa yang akan dilakukan oleh wanita tua yang baru saja mereka zolimi itu. Jaka mendekat dan berbisik, "Mak, daging ini semua hak Mak. Mau dikemanakan? Kami siap mengantarkannya kemanapun Mak mau." Maksumi tersenyum, matanya menatap ke arah warga yang dulu menghinanya, lalu ke arah keledai yang meringkuk di kegelapan. "Nak Jaka, tolong bagikan daging ini kepada seluruh warga desa, tanpa terkecuali. Terutama untuk mereka yang paling membutuhkan. Dan jangan lupa berikan bagian yang paling lembut untuk istri Pak Haji di rumahnya. Beliau tidak bersalah atas perbuatan suaminya," ujar Maksumi dengan ketulusan yang luar biasa. Warga terperanjat. "Tapi Mak, mereka tadi pagi menghujat Mak. Mereka mengusir Mak," seru seorang warga dengan nada tidak tega. Maksumi memegang tangan warga tersebut dengan lembut. "Dendam hanya akan mengotori kurban saya. Nak, saya menabung 10 tahun bukan untuk membeli daging, tapi untuk membeli keridaan Allah. Jika saya membenci kalian, maka kurban saya tidak ada gunanya di mata Sang Pencipta. Makanlah, nikmatilah rezeki ini dengan hati yang bersih," jawabnya. Kata-kata itu menghantam hati warga lebih keras dari batu manapun. Mereka mengantre dengan tertib, menerima potongan daging dari tangan Maksumi dengan kepala tertunduk malu. Malam semakin larut, warga mulai kembali ke rumah masing-masing membawa daging dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Lapangan mulai sepi, menyisakan Maksumi, Ustadz, dan Jaka. Maksumi perlahan melangkah menuju sudut gelap, mendekati keledai yang terikat di sana. Keledai itu, yang merupakan jelmaan Pak Haji, gemetar hebat saat melihat Maksumi mendekat. Ia mengeluarkan ringkikan rendah yang terdengar seperti rintihan minta tolong yang amat sangat. Maksumi berhenti tepat di depan binatang itu. Ia melihat air mata mengalir dari mata besar keledai tersebut, membasahi bulu abu-abunya yang kotor. "Pak Haji, kenapa Bapak melakukan ini?" bisik Maksumi lirih. "Bapak sudah punya segalanya, kehormatan, harta, dan cinta warga. Kenapa Bapak masih merasa kurang hingga harus mengambil milik orang kecil seperti saya?" Keledai itu hanya bisa merunduk, menggesekkan kepalanya ke tanah sebagai tanda penyesalan yang tiada tara. Ia ingin bersujud, ia ingin memohon maaf, tapi lidahnya sudah terkunci dalam kutukan binatang. Maksumi mengelus kepala keledai itu dengan penuh kasih. Sebuah pemandangan yang membuat Jaka dan Ustadz yang melihat dari jauh menangis sesenggukan. "Saya sudah memaafkan Bapak. Semoga Allah pun memberikan ampunannya. Meski Bapak harus menjalani sisa hidup dalam rupa ini sebagai pengingat bagi kami semua." Keesokan harinya, Desa Sukamulya tidak pernah lagi sama. Pak Haji menghilang dari peradaban manusia. Tidak ada yang tahu pasti di mana ia berada. Namun warga sering melihat seekor keledai liar yang selalu berada di sekitar tempat pembuangan sampah desa, menatap nanar ke arah masjid setiap kali adzan berkumandang. Keledai itu tidak mau makan rumput yang hijau. Ia hanya memakan sisa-sisa makanan yang dibuang warga, seolah ia sedang menghukum dirinya sendiri atas kerakusannya di masa lalu. Rumah mewahnya disita oleh negara karena terbukti dibangun dari uang rakyat yang digelapkan, dan keluarganya pergi meninggalkan desa karena malu. Maksumi tetap hidup dalam kesederhanaannya di gubuk kecilnya. Namun, kini gubuk itu selalu ramai oleh warga yang ingin membantunya. Bukan karena ia meminta, tapi karena warga merasa itulah satu-satunya cara mereka menebus dosa. Maksumi tidak pernah menjadi kaya secara harta, tapi namanya harum melebihi wangi minyak wangi paling mahal milik Pak Haji dulu. Cerita ini menjadi legenda hidup di Desa Sukamulya, sebuah kisah nyata tentang bagaimana langit bekerja dengan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Di akhir cerita, kamera seolah menjauh dari desa, memperlihatkan matahari terbenam yang berwarna kemerahan. Suara narasi menutup kisah ini dengan penuh penekanan. "Tuhan tidak butuh kemegahan kurbanmu. Tuhan tidak butuh berapa ratus juta uang yang kau pamerkan di depan manusia. Yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan dan kejujuran hatimu. Hati-hatilah dengan ria, karena ia bisa mengubah manusia yang paling mulia menjadi binatang yang paling hina dalam sekejap mata."
Skene terakhir memperlihatkan Maksumi yang sedang menyapu halaman gubuknya, sementara di kejauhan, seekor keledai berdiri mematung menatap arah kiblat saat suara adzan maghrib mulai mengalun merdu, mengakhiri drama kesombongan yang berakhir dengan azab yang nyata. Sebagai penutup dari perjalanan panjang kisah ini, mari kita merenungkan setiap kejadian yang telah menimpa Pak Haji dan ketulusan luar biasa dari Maksumi. Keangkuhan mungkin bisa membangun istana di dunia, namun hanya keikhlasan yang mampu membangun tempat tinggal di surga. Segala bentuk kepalsuan pada akhirnya akan runtuh di hadapan keadilan langit yang tidak pernah tidur. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa ibadah bukan tentang seberapa besar pandangan manusia terhadap kita, melainkan seberapa tulus hati kita di hadapan Sang Pencipta. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surat Al-Maun ayat 4-6. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian cerita, keledai di atas sajadah, ini adalah cerita fiktif yang disusun sedemikian rupa agar terasa nyata. Karakter, lokasi, dan kejadian di dalamnya diciptakan semata-mata untuk diambil hikmah, pelajaran, serta ibrah bagi kita semua agar terhindar dari penyakit hati seperti ria, sombong, dan zalim terhadap sesama. Terima kasih banyak telah setia menyimak kisah ini dari bab pertama hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu dan antusiasme Anda dalam mengikuti perjalanan emosional ini. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komentar terbaik Anda tentang pelajaran apa yang Anda dapatkan, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya di channel ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah memberikan like, komentar, dan subscribe, kami dengan tulus mendoakan. Semoga Allah memanjangkan umur Anda dalam keberkahan, melimpahkan rezeki yang halal, dan menjadikan anak cucu Anda sebagai generasi yang syolih serta syolihah, yang berbakti kepada orang tua dan taat kepada agama. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah rendah hati dan jaga keikhlasan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.